Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan rahayu. Selamat datang kembali di channel kita tercinta, tempat di mana kita sama-sama membongkar rahasia-rahasia Jawa, weton, dan misteri yang sering bikin merinding. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernah nggak sih kalian mendengar cerita, ada orang yang jalan sendirian di tengah hutan malam hari, tapi makhluk gaib justru menjauh darinya? Atau ada rumah yang sering dihantui, tapi begitu orang dengan weton tertentu masuk, mendadak semua gangguan hilang? Nah, salah satu weton yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah weton pahing. Katanya, ada rahasia besar yang bikin makhluk halus segan bahkan takut mendekat. Sebelum kita bongkar satu persatu rahasia weton pahing ini, yuk bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru, dan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga siapa saja yang menulis sholawat diberi keselamatan dunia akhirat. Amin. Teman-teman, dalam primbon Jawa, weton pahing punya karakter yang sangat unik. Ia dikenal keras kepala, kuat batin, dan punya daya tarik tersendiri. Banyak orang Jawa percaya, weton ini bukan hanya berpengaruh pada sifat dan rezeki seseorang, tapi juga punya hubungan erat dengan energi gaib. Makanya, nggak heran kalau sejak zaman dulu, orang-orang sering membicarakan bahwa pahing punya aura yang bisa membuat makhluk halus ketakutan. Mau tahu apa saja rahasianya? Yuk, kita kupas satu persatu. Rahasia pertama, doa dan laku yang selaras lur. Salah satu kekuatan terbesar orang dengan weton pahing bukan hanya terletak pada sifat keras kepalanya, tapi juga pada kebiasaan spiritual dan doa yang menyatu dengan hidup mereka. Dalam tradisi Jawa, ada istilah laku, sebuah jalan hidup yang ditempuh melalui doa, tirakat, dan kebiasaan menjaga perilaku. Orang pahing seringkali tanpa sadar sudah menjalani laku ini sejak kecil. Entah karena didikan orang tua, lingkungan, atau karena memang sudah bawaan dirinya. Doa dalam budaya Jawa bukan sekadar ucapan bibir, tapi juga getaran batin. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, seakan ada cahaya yang keluar dari hatinya. Bagi orang pahing, doa ini menjadi benteng gaib yang sangat kuat. Makhluk halus yang biasanya suka mendekati manusia akan merasa panas, sesak, bahkan ketakutan jika berada di dekat orang yang auranya terjaga dengan doa. Bayangkan begini, kalau tubuh kita bisa dilindungi oleh pakaian, maka jiwa kita bisa dilindungi oleh doa. Nah, orang pahing seolah punya baju baja, batin yang membuat mereka susah disentuh gangguan gaib. Semakin sering mereka berdoa atau menjalani laku, semakin tebal lapisan perlindungan itu. Ada cerita dari seorang nenek di Jawa Timur. Beliau bercerita bahwa cucunya yang lahir weton pahing sejak kecil selalu diajarkan membaca doa sebelum tidur. Seringkali, teman-teman cucunya yang lain mengalami mimpi buruk, dikejar bayangan hitam, atau terbangun ketakutan. Tapi si cucu pahing ini justru tidur nyenyak, bahkan di rumah yang katanya angker. Sang nenek percaya, ini bukan kebetulan, melainkan pengaruh dari doa dan aura cucunya yang memang sudah kuat sejak lahir. Selain doa, orang pahing juga dikenal cocok menjalani tirakat. Misalnya puasa mutih, puasa Senin Kamis, atau sekadar mengurangi tidur demi memperkuat batin. Tirakat ini bukan hanya membuat tubuh mereka lebih disiplin, tapi juga memperkuat cahaya batin yang sudah ada. Makhluk gaib ibaratnya seperti serangga malam. Semakin terang cahaya seseorang, semakin mereka enggan mendekat. Hal menarik lainnya, doa dan laku orang pahing seringkali selaras dengan alam. Mereka tidak sekadar mengucap doa, tapi juga menjaga sikap, tutur kata, dan perbuatan sehari-hari. Misalnya, mereka cenderung menghindari berkata kasar, suka menolong orang lain, dan menghargai leluhur. Tindakan-tindakan ini memperbesar daya spiritual yang mereka miliki. Akibatnya, tanpa harus melakukan ritual rumit pun, orang pahing bisa punya tameng gaib alami. Makhluk halus itu sebenarnya peka terhadap energi. Mereka bisa merasakan siapa yang hatinya kotor dan siapa yang jernih. Orang yang hatinya penuh iri, dengki, atau marah, auranya akan keruh, sehingga mudah ditembus. Tapi orang pahing yang hidupnya selaras dengan doa dan laku, auranya jernih bagaikan air yang memantulkan cahaya. Bagi makhluk gaib, ini terasa menyakitkan, sehingga mereka lebih memilih untuk pergi. Analoginya begini, kalau kalian pernah melihat lilin kecil menyala di ruangan gelap, lilin itu bisa membuat bayangan menyingkir.
Tapi kalau yang menyala adalah obor besar, bayangan akan lenyap sama sekali. Begitulah doa dan laku orang Pahing bekerja. Doanya bukan sekadar pelindung, tapi juga sumber cahaya yang membuat makhluk gaib tak berani mendekat. Inilah sebabnya, banyak orang Pahing yang tanpa sadar justru menjadi penetral di tempat-tempat angker. Ada rumah kosong yang sering bikin orang lain sakit-sakitan, tapi begitu dihuni oleh orang Pahing yang rajin berdoa, suasana menjadi lebih tentram. Bukan karena makhluk gaibnya lenyap, tapi karena energi doa membuat mereka tidak bisa lagi bermain-main. Jadi, rahasia ketiga ini menunjukkan bahwa kekuatan orang Pahing bukan hanya bawaan lahir, melainkan juga hasil dari kebiasaan spiritualnya. Doa yang konsisten dan laku yang selaras membuat mereka memiliki tameng gaib yang sulit ditembus. Makhluk halus pun hanya bisa menatap dari jauh, tanpa berani mengganggu. Rahasia kedua, kekuatan bicara dan wibawa lur. Kalau tadi kita sudah bahas soal doa, laku, dan energi bawaan, maka rahasia berikutnya dari weton Pahing adalah soal kekuatan bicara dan wibawa. Orang Jawa sering menyebutnya dengan istilah sabda dadi, ucapan yang bisa menjadi kenyataan karena diucapkan dengan keyakinan penuh dan batin yang kuat. Dan inilah salah satu ciri yang melekat pada mereka yang lahir di weton Pahing. Sejak dulu, orang Pahing dikenal memiliki suara yang berbeda. Bukan sekadar keras, tapi penuh keyakinan. Bahkan ketika mereka berbicara santai pun, seringkali orang lain otomatis memperhatikan. Ada magnet dalam ucapan mereka, seakan-akan setiap kata membawa bobot yang lebih berat daripada ucapan orang lain. Inilah yang kemudian membuat mereka memiliki wibawa alami. Wibawa ini tidak hanya berpengaruh pada manusia, tapi juga pada dunia gaib. Makhluk halus itu peka terhadap getaran suara. Ketika seseorang berbicara dengan penuh rasa takut, suaranya bergetar, maka makhluk gaib justru semakin berani. Tapi ketika seseorang bicara tegas, penuh keyakinan, makhluk halus bisa merasakan getaran itu seperti gemuruh yang menekan mereka. Nah, orang Pahing secara alami punya kemampuan ini. Ada kisah dari seorang bapak tua di Jawa Barat yang lahir pada weton Pahing. Beliau bercerita, dulu rumahnya sering diganggu oleh suara langkah kaki di atap tiap malam. Orang lain mungkin akan ketakutan, tapi beliau justru menghadapi dengan cara berbicara langsung. Katanya, kalau kamu memang ada, jangan ganggu keluargaku. Kalau mau tinggal di sini, tinggal dengan baik. Anehnya, sejak ucapan itu keluar, suara-suara di atap berhenti total. Bagi orang Jawa, ini bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa ucapan orang Pahing punya kekuatan untuk memengaruhi dunia gaib. Selain itu, orang Pahing biasanya punya wibawa dalam perintah. Ketika mereka menyuruh atau menegur seseorang, seringkali orang lain merasa segan untuk membantah. Bahkan kalau mereka hanya berbicara dengan nada biasa, rasanya seperti ada otoritas yang menyertainya. Dalam dunia nyata, ini membuat mereka sering dipercaya menjadi pemimpin. Dalam dunia gaib, wibawa ini membuat makhluk halus lebih memilih menjauh ketimbang berhadapan dengan mereka. Analoginya begini, bayangkan ada seorang guru yang sangat dihormati murid-muridnya. Sang guru tidak perlu berteriak untuk membuat kelas diam. Cukup dengan menatap atau berkata singkat, suasana langsung tenang. Begitu pula dengan orang Pahing. Ucapannya bukan sekadar bunyi, tapi getaran batin yang menancap. Kekuatan bicara ini juga sering muncul tanpa disadari. Misalnya, orang Pahing yang mengucap doa atau mantra tertentu, meskipun hanya sekali, getarannya bisa lebih kuat daripada orang lain yang mengulang berkali-kali. Karena yang menentukan bukan hanya kata-katanya, tapi batin yang menyertainya. Batin orang Pahing yang keras, tegas, dan penuh keyakinan membuat sabdanya lebih dihormati. Makanya, tidak heran kalau ada cerita orang Pahing yang cukup berkata, pergi, saat merasa diganggu makhluk halus, dan seketika suasana menjadi tenang. Padahal orang lain mungkin sudah membaca doa panjang pun masih diganggu. Semua itu karena wibawa ucapan orang Pahing jauh lebih kuat. Namun, rahasia ini juga membawa konsekuensi. Orang Pahing perlu berhati-hati dengan ucapannya. Karena ketika mereka bicara sembarangan, apalagi dengan emosi, kadang ucapannya bisa benar-benar terjadi atau menyakiti orang lain tanpa mereka sadari. Makhluk gaib pun lebih segan pada orang yang tahu menjaga kata-kata. Karena bagi mereka, ucapan itu bagaikan senjata gaib yang tidak bisa ditahan. Jadi,
Rahasia keempat kenapa weton pahing ditakuti makhluk halus adalah karena kekuatan bicara dan wibawanya. Suara mereka bukan sekadar getaran udara, tapi juga getaran batin yang membawa aura kuat. Ucapan mereka bisa menjadi perintah, bisa menjadi doa, bahkan bisa menjadi benteng gaib yang membuat makhluk halus mundur teratur. Rahasia ketiga, energi bawaan yang kuat lur. Sejak dulu, orang Jawa percaya bahwa setiap manusia lahir membawa cahaya, atau yang sering disebut aura bawaan. Nah, bagi mereka yang lahir pada weton pahing, cahaya ini berbeda dari kebanyakan orang. Seperti ada kekuatan gaib yang memang sudah menempel sejak lahir. Entah itu dari restu leluhur atau anugerah langsung dari Tuhan. Bayangkan begini, kalau orang biasa itu seperti lampu kecil, maka orang pahing bagaikan lentera besar yang sinarnya bisa menerangi kegelapan di sekelilingnya. Inilah sebabnya, banyak makhluk gaib yang tidak betah berada dekat dengan orang pahing. Karena sejatinya, dunia gaib lebih nyaman berada dalam gelap. Mereka ibarat kelelawar yang lebih suka bersembunyi di tempat remang. Begitu ada cahaya terang, otomatis mereka menjauh. Cerita dari orang tua zaman dulu pun banyak. Konon, ada seorang pemuda pahing yang sering pulang malam lewat hutan angker di desanya. Hutan itu dikenal penuh dengan penunggu. Banyak orang yang lewat di sana mengaku melihat bayangan putih melayang, suara gamelan gaib, atau bahkan mendengar teriakan aneh. Tapi anehnya, si pemuda pahing ini tidak pernah sekalipun diganggu. Malah ada cerita, ketika ia lewat, tiba-tiba suara-suara itu lenyap begitu saja. Hewan-hewan malam seperti jangkrik atau burung hantu pun ikut terdiam, seolah suasana tunduk pada energi yang dibawanya. Fenomena ini sering disebut sebagai daya getar pahing. Getaran energi ini membuat makhluk halus enggan mendekat. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, rasanya mirip dengan saat kita berada dekat orang yang karismatik banget. Tanpa perlu bicara, kita sudah merasa segan. Begitulah makhluk gaib ketika berhadapan dengan energi pahing, bukan sekadar takut, tapi lebih pada rasa tidak pantas untuk mengganggu. Selain itu, energi bawaan orang pahing juga dipercaya mampu memengaruhi orang lain di sekitarnya. Teman-teman mungkin pernah melihat seseorang yang begitu masuk ruangan, suasana langsung berubah? Nah, biasanya orang dengan weton pahing punya kemampuan seperti itu. Ada semacam tekanan aura yang membuat orang lain sadar atau otomatis menyesuaikan diri. Dan hal ini ternyata tidak hanya berlaku pada manusia, tapi juga pada makhluk gaib. Uniknya lagi, energi ini bisa makin kuat kalau orang pahing rajin melakukan kebaikan. Misalnya suka membantu orang, rajin berdoa, atau menjaga ucapan. Setiap tindakan positif itu akan menambah kilau pada auranya. Jadi bukan hanya sekadar bawaan lahir, tapi bisa dipelihara dan diperbesar. Sebaliknya, kalau orang pahing justru sering berbuat buruk, energi itu bisa jadi redup. Walau tetap menakutkan bagi makhluk halus, tapi justru bisa berbalik membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri. Nah, inilah rahasia pertama kenapa weton pahing ditakuti makhluk gaib. Energi bawaan yang begitu terang dan kuat, sehingga dunia gaib pun memilih mundur. Rahasia keempat, sifat tegas dan pantang mundur lur. Salah satu ciri khas orang yang lahir di weton pahing, adalah sifatnya yang tegas dan pantang mundur. Dalam primbon Jawa, watak ini sering digambarkan sebagai wong kang ora gampang kendho, orang yang tidak mudah kendor semangatnya. Nah, ternyata sifat ini bukan hanya berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, tapi juga pada cara mereka dipandang oleh makhluk gaib. Makhluk halus, menurut kepercayaan orang Jawa, suka mengganggu orang yang takut, ragu-ragu, atau gampang goyah. Kenapa? Karena rasa takut itu sendiri memancarkan energi negatif yang bisa menjadi pintu masuk. Ibaratnya, kalau rumah kita punya pintu yang terbuka lebar, maling lebih gampang masuk. Begitu pula dengan makhluk gaib. Semakin kita takut, semakin mereka mudah mendekat. Tapi orang pahing berbeda. Sifat tegas dan keras kepalanya justru membuat mereka sulit ditembus oleh rasa takut. Kalau mereka sudah memutuskan sesuatu, biasanya akan dijalani sampai tuntas, tanpa banyak ragu. Bahkan dalam menghadapi hal mistis, mereka bisa berkata, "Lah wong aku nggak salah apa-apa, kok kudu wedi? Kalau aku tidak salah apa-apa, kenapa harus takut?" Kalimat sederhana ini, bagi makhluk gaib,
adalah sinyal bahwa orang tersebut tidak bisa diganggu dengan mudah. Ada kisah menarik dari sebuah desa di Jawa Tengah. Konon, pernah ada rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya karena sering dihantui. Orang-orang yang mencoba tinggal di sana selalu ketakutan. Malam-malam ada suara langkah, pintu terbanting sendiri, sampai penampakan sosok tinggi besar di pojokan. Banyak yang menyerah dan memilih pergi. Tapi ketika rumah itu akhirnya dihuni oleh seorang lelaki pahing, situasinya berubah. Bukannya takut, si lelaki malah menantang. Kalau memang ada, tunjukkan dirimu. Tapi jangan ganggu keluargaku. Aneh tapi nyata, setelah itu tidak ada lagi gangguan berarti. Seolah-olah makhluk gaib di rumah itu segan, karena aura tegas si pahing menutup celah bagi mereka untuk bermain-main. Tegas di sini bukan berarti kasar. Justru orang pahing sering menunjukkan sikap berani tapi tenang. Mereka bukan tipe yang lari terbirit-birit kalau mendengar suara aneh. Mereka lebih suka menghadapi langsung, mencari penjelasan logis dulu sebelum percaya hal gaib. Nah, sikap rasional inilah yang bikin makhluk halus kehilangan senjata. Karena salah satu cara gaib menakuti manusia adalah dengan memancing rasa takut yang berlebihan. Kalau orangnya nggak mudah takut, ya serangan mereka terasa sia-sia. Ibarat harimau di hutan, orang pahing punya wibawa alami. Harimau tidak perlu selalu mengaum untuk ditakuti. Dari caranya berjalan saja, makhluk lain sudah tahu bahwa dia penguasa hutan. Begitu pula dengan orang pahing. Sifat pantang mundur mereka menciptakan getaran yang membuat dunia gaib menilai, lebih baik menjauh daripada berhadapan dengan orang ini. Selain itu, sifat keras kepala orang pahing seringkali menjadi senjata batin. Kalau mereka sudah dikerjai makhluk gaib, biasanya justru makin berani melawan. Mereka tidak gampang menyerah pada rasa lelah atau cemas. Misalnya, ada orang biasa yang diganggu suara-suara aneh tengah malam, bisa jadi tidak bisa tidur dan akhirnya sakit. Tapi orang pahing malah bisa berkata, ya sudah, kalau mau ganggu, ganggu saja. Aku nggak takut. Nah, keberanian ini justru melemahkan kekuatan makhluk halus, sampai akhirnya mereka mundur sendiri. Jadi, rahasia kedua kenapa weton pahing ditakuti makhluk gaib, adalah karena sifatnya yang tegas, keras kepala, dan pantang mundur. Dalam dunia nyata, sifat ini membuat mereka jadi pribadi yang sulit dipengaruhi orang lain. Sedangkan dalam dunia gaib, sifat ini membuat makhluk halus segan mendekat, karena energi keberanian mereka seperti dinding kokoh yang tidak bisa ditembus. Rahasia kelima, koneksi dengan alam dan leluhur-lur. Dalam falsafah Jawa, manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Kita selalu berada dalam jaringan yang luas, dengan alam, dengan sesama, dan juga dengan leluhur yang sudah mendahului kita. Nah, orang yang lahir pada weton pahing dipercaya punya ikatan yang lebih kuat dengan dua hal ini, alam dan leluhur. Inilah yang membuat mereka sering terlihat seperti memiliki penjaga gaib yang selalu mengawasi. Banyak cerita dari orang tua Jawa yang bilang, ketika bayi pahing lahir, sering ada pertanda alam yang menyertainya. Ada yang tiba-tiba hujan turun meski siang begitu terik, ada yang langit terlihat lebih cerah dari biasanya, atau hewan-hewan di sekitar rumah berperilaku tidak biasa. Semua itu dipercaya sebagai simbol bahwa kelahiran orang pahing disambut bukan hanya oleh keluarga, tapi juga oleh alam. Seakan-akan semesta tahu bahwa anak ini akan membawa energi besar dalam hidupnya. Koneksi dengan alam ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang pahing biasanya peka terhadap tanda-tanda alam. Mereka bisa merasakan kalau akan turun hujan, meski langit masih terlihat cerah. Atau mereka bisa tiba-tiba merasa tidak enak hati ketika ada sesuatu yang akan terjadi. Kepekaan ini, menurut kepercayaan Jawa, adalah bentuk dari hubungan halus mereka dengan unsur-unsur alam. Dan hubungan ini pula yang membuat makhluk gaib segan, karena orang pahing seakan menyatu dengan kekuatan bumi, air, angin, dan api. Selain dengan alam, orang pahing juga dipercaya punya ikatan erat dengan roh leluhur. Dalam budaya Jawa, leluhur sering dianggap masih menjaga keturunannya. Nah, orang pahing ibaratnya punya sinyal khusus yang lebih mudah ditangkap oleh leluhur. Ketika mereka berada dalam bahaya, entah disadari atau tidak, sering ada pertolongan tak terlihat. Misalnya, ketika berjalan di tempat sepi yang katanya angker, tiba-tiba terasa ada yang menuntun jalannya. Atau ketika hampir celaka,
selalu ada hal kecil yang menyelamatkan. Ada kisah dari seorang pria Pahing di Jawa Tengah. Ia sering bekerja malam dan harus melewati jalan sepi yang terkenal angker. Banyak orang bercerita tentang pocong, kuntilanak, bahkan sosok hitam tinggi yang menampakkan diri di jalan itu. Tapi si pria ini tidak pernah diganggu. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian adat Jawa yang berkata, "Aku yang menemanimu setiap malam." Saat bangun, ia merasa bulu kuduknya berdiri, tapi hatinya tenang. Sejak itu ia percaya bahwa leluhurnya yang menjaga. Nah, dalam konteks ini, makhluk gaib yang berniat mengganggu orang Pahing seringkali mundur karena berhadapan bukan hanya dengan orangnya, tapi juga dengan pasukan gaib dari leluhur yang melindungi. Ibaratnya, kalau ingin mengganggu satu orang, ternyata yang dihadapi adalah seluruh keluarga besar dari alam lain. Wajar kalau mereka memilih menjauh. Koneksi dengan leluhur juga sering membuat orang Pahing lebih mudah menjalani ritual. Misalnya saat melakukan doa untuk arwah keluarga, suasananya terasa lebih hikmat. Atau ketika mereka melakukan tirakat di tempat keramat, mereka bisa merasakan energi leluhur hadir lebih nyata. Bagi orang lain, mungkin ini hanya sugesti. Tapi bagi orang Pahing, ini adalah kenyataan yang membuat mereka lebih kuat secara batin. Selain itu, hubungan dengan leluhur memberi mereka rasa percaya diri spiritual. Mereka merasa tidak sendirian, karena ada yang mendukung dari balik tirai gaib. Kepercayaan diri ini yang membuat aura mereka semakin kuat, dan lagi-lagi, makhluk gaib jadi enggan mendekat. Analogi sederhana, bayangkan ada seseorang berjalan sendirian di jalan sepi. Orang itu tampak rentan. Tapi kalau ternyata dia berjalan bersama sekelompok pengawal, tentu tidak ada yang berani mengganggunya. Begitu pula orang Pahing. Meski tampak sendiri, sebenarnya mereka ditemani oleh leluhur yang menjaga. Jadi, rahasia kelima kenapa orang dengan weton Pahing ditakuti makhluk gaib, adalah karena koneksi kuat mereka dengan alam dan leluhur. Mereka bukan hanya dilindungi oleh energi bawaan, tapi juga oleh kekuatan yang lebih besar dari luar dirinya. Inilah yang membuat mereka terlihat tangguh di mata manusia, sekaligus menakutkan di mata makhluk halus. Rahasia keenam, aura misterius yang membuat segan lur. Kalau kita bicara tentang weton Pahing, ada satu hal yang sering membuat orang lain, baik manusia maupun makhluk gaib, merasa bingung sekaligus segan, yaitu aura misterius yang mereka bawa. Aura ini bukan sesuatu yang bisa diukur dengan mata, tapi bisa dirasakan. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah pancaran daya, sebuah energi yang membuat orang lain merinding tanpa alasan yang jelas. Banyak yang bilang, orang Pahing itu wajahnya biasa saja, tapi kalau sudah diam dan hanya menatap, seolah-olah ada sesuatu yang besar berdiri di belakangnya. Ada semacam bayangan tak kasat mata yang membuat orang lain sungkan. Inilah yang sering menimbulkan cerita bahwa orang Pahing dilihat makhluk gaib bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai sosok besar, gagah, bahkan menyeramkan. Konon, dalam pandangan makhluk halus, orang Pahing bisa tampak seperti prajurit bersenjata lengkap, atau bahkan seperti macan yang siap menerkam. Jadi meskipun tubuhnya kurus atau kecil, di mata dunia gaib auranya bisa berubah menjadi sosok besar yang menggetarkan. Makanya, tidak heran kalau banyak makhluk halus memilih mundur daripada harus berhadapan dengan mereka. Ada cerita menarik dari seorang perempuan tua di Jawa Timur. Ia pernah bercerita bahwa tetangganya yang lahir di weton Pahing sering jadi pahlawan, tidak sengaja. Di kampungnya ada pohon besar yang dianggap angker. Banyak orang takut lewat sana malam hari. Tapi setiap kali si tetangga Pahing lewat, orang-orang merasa berani ikut berjalan bersamanya. Katanya, suasananya terasa berbeda. Yang biasanya angker mendadak terasa biasa saja. Anehnya, beberapa orang sakti yang bisa melihat, berkata bahwa setiap kali si Pahing berjalan di dekat pohon itu, sosok tinggi besar bersinar merah selalu muncul di belakangnya. Sosok itulah yang membuat makhluk halus lain minggir. Aura misterius ini juga terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kalian bertemu dengan seseorang yang baru pertama kali kenal, tapi langsung membuat kalian tidak berani sembarangan? Itu bukan karena mereka galak, tapi karena auranya. Nah, orang Pahing seringkali punya aura seperti itu. Mereka bisa saja ramah, senyum, tapi tetap ada rasa segan yang muncul dari orang-orang di sekitarnya. Dalam dunia gaib, rasa segan itu jauh lebih kuat.
Hal ini juga menjelaskan kenapa orang Pahing sering dipercaya untuk memimpin atau menjaga tempat-tempat penting. Secara tidak langsung, orang-orang merasa aman ketika ada Pahing di dekat mereka. Bukan hanya karena keberanian atau wibawanya, tapi juga karena auranya yang memancarkan rasa perlindungan. Aura misterius ini bisa semakin kuat jika orang Pahing menjaga dirinya. Artinya, kalau mereka rajin berdoa, menjaga ucapan, dan tidak berbuat sembarangan, auranya akan semakin bercahaya. Tapi kalau mereka justru hidup sembarangan, auranya bisa jadi gelap dan malah membuat orang lain tidak nyaman. Menariknya, meski auranya gelap sekalipun, makhluk gaib tetap segan, hanya saja segan dalam bentuk takut, bukan hormat. Kalau diibaratkan, aura orang Pahing itu seperti sebuah rumah besar yang terlihat kokoh. Dari luar saja, orang sudah merasa berat untuk mendekat. Padahal, belum tentu mereka tahu isi rumah itu. Begitu pula dengan makhluk halus. Mereka tidak berani mencoba-coba karena sudah keburu terintimidasi oleh pancaran misterius itu. Inilah yang membuat banyak makhluk gaib memilih untuk tidak berurusan dengan orang Pahing. Karena bagi mereka, lebih baik mencari korban lain yang auranya lemah, daripada melawan sosok misterius yang auranya sulit dipahami. Jadi, rahasia keenam kenapa weton Pahing ditakuti adalah karena auranya yang misterius dan menimbulkan rasa segan. Bagi manusia, aura ini membuat mereka tampak karismatik. Bagi makhluk gaib, aura ini membuat mereka seperti berhadapan dengan kekuatan besar yang tak terlihat ujungnya. Rahasia ketujuh, kekuatan batin saat marah lur. Rahasia terakhir dari weton Pahing yang membuat makhluk gaib segan adalah kekuatan batin mereka ketika sedang marah atau terdesak. Orang Jawa percaya, emosi manusia itu bukan hanya perasaan, tapi juga energi. Dan energi ini, kalau keluar secara spontan dan kuat, bisa bergetar ke alam sekitar, termasuk ke dimensi gaib. Nah, orang Pahing terkenal punya bensin batin yang sangat besar. Dalam keseharian, mereka mungkin tampak tenang atau biasa saja. Tapi begitu marah, energi dalam dirinya bisa meledak seperti api yang menyambar. Dan saat itulah, getaran marah itu seringkali terasa tidak hanya oleh manusia, tapi juga oleh makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Pernah ada kisah seorang pria Pahing dari Jawa Tengah. Ia sering diganggu di rumahnya. Lampu padam sendiri, pintu terbuka tanpa angin, sampai terdengar suara tangisan tengah malam. Awalnya ia sabar dan hanya berdoa. Tapi suatu malam, saat keluarganya ketakutan, ia benar-benar marah. Dengan suara keras ia berteriak, "Cukup, jangan pernah ganggu keluargaku lagi. Kalau berani, hadapi aku sekarang juga." Anehnya, sejak malam itu gangguan berhenti total. Konon, beberapa tetangga yang bisa merasakan berkata bahwa teriakan itu mengeluarkan cahaya besar yang membuat semua makhluk halus di sekitar rumah lari ketakutan. Fenomena ini sering disebut oleh orang Jawa sebagai daya getar emosi. Ketika orang Pahing marah, batinnya seakan mengirimkan gelombang energi yang bisa menggetarkan benda, suasana, bahkan makhluk halus. Itulah sebabnya, tidak jarang ketika orang Pahing benar-benar murka, suasana sekitar ikut berubah. Angin bisa tiba-tiba bertiup lebih kencang, lampu berkedip, atau hewan-hewan di sekitar jadi gelisah. Semua itu adalah tanda bahwa energi batinnya sedang meluap ke alam sekitar. Kalau diibaratkan, energi marah orang Pahing itu seperti air bah yang jebol dari bendungan. Selama tenang, ia seperti sungai yang mengalir biasa. Tapi kalau sudah terbuka, arusnya bisa menghanyutkan apapun di depannya. Makhluk halus, yang hidup dari energi halus dan tidak stabil, tentu akan ketakutan ketika menghadapi arus sebesar itu. Uniknya lagi, meskipun terlihat keras ketika marah, orang Pahing biasanya marahnya hanya sesaat. Begitu sudah tersalurkan, energi itu kembali tenang. Namun dalam waktu singkat itulah mereka bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa yang bahkan tidak mereka sadari sendiri. Ini mirip dengan petir. Tidak berlangsung lama, tapi sekali menyambar, bisa membuat seluruh langit bergetar. Di sisi lain, ada juga cerita tentang orang Pahing yang sedang sangat marah tapi memilih diam. Justru diamnya ini lebih menakutkan. Karena meskipun tidak bicara, auranya menyala begitu kuat sehingga orang-orang di sekitarnya bisa merinding. Bagi makhluk gaib, ini jauh lebih menekan. Mereka seakan menghadapi gunung berapi yang siap meletus kapan saja,
sehingga lebih baik menjauh sebelum terkena ledakannya. Namun, kekuatan batin saat marah ini juga punya sisi bahaya. Kalau tidak dikendalikan, energi besar ini bisa merugikan orang Pahing sendiri. Karena energi negatif yang berlebihan bisa kembali menyerang dirinya. Oleh sebab itu, leluhur Jawa selalu berpesan, ngendaleni nesu iku wujud kawicaksanan. Mengendalikan amarah adalah bentuk kebijaksanaan. Orang Pahing, kalau bisa mengendalikan kemarahannya, justru akan menjadi sosok yang sangat kuat secara spiritual. Jadi, rahasia ketujuh kenapa weton Pahing ditakuti makhluk gaib, adalah karena kekuatan batin mereka ketika marah. Energi emosinya bisa menjadi gelombang besar yang menekan dan mengusir makhluk halus, bahkan tanpa mereka sengaja. Itulah sebabnya, orang Pahing sering terlihat seperti punya tameng gaib, ekstra ketika sedang berada dalam situasi terdesak. Jadi itu lur, 7 rahasia weton Pahing inilah yang membuatnya begitu ditakuti oleh makhluk gaib. Mulai dari energi bawaan, wibawa, doa, sampai perlindungan leluhur, semuanya jadi alasan kenapa aura Pahing berbeda dari weton lain. Tapi ingat, semua kelebihan itu jangan sampai membuat kita sombong. Karena pada akhirnya, segala kekuatan tetaplah milik Tuhan. Weton hanya wasilah, jalan untuk mengenal diri dan memperkuat iman. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang 7 rahasia weton Pahing yang konon bisa bikin takut makhluk gaib. Kalau menurut kalian, apakah benar orang dengan weton ini memang punya aura yang bikin makhluk halus segan? Atau sebenarnya semua kembali pada iman dan keyakinan masing-masing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus sama-sama membahas misteri-misteri Jawa yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.